Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Halaman 29 di kitab ini. Wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Wa yuqaddimu. Beliau berkata di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adami Hamalatul Quran, faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Seorang guru itu selayaknya mendahulukan di dalam pengajarannya ketika mereka izdahamu. Izdahamu itu artinya berdesak-desakan, banyak, rame, muridnya banyak. Al-awwala fal-awwal, yang pertama. Jadi siapa yang datang pertama, maka dia layak untuk mendekat kepada sang guru. Jangan kemudian yang datang terakhir lalu kemudian robos duduk di yang paling depan. Ini kalau misalkan muridnya banyak. Dan ini sistem pembelajaran dahulu ya. Jadi dahulu itu para murid datang kepada rumahnya syekh, rumahnya masyayikh, dan mereka ya berdesak-desakan, namanya orang belajar itu rame. Kalau sekarang jarang yang kemudian datang ke rumah guru karena biasanya sudah ada tempat, entah itu di madrasah ataupun di sekolah dan lain-lainnya. Walaupun saat itu ada, sudah sekolah itu sudah ada, madrasah itu sudah ada, akan tapi banyak di antara mereka yang datang ke rumahnya sekarang langsung, datang secara langsung. Fa an radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Hanya saja kalau radiya al-awwal, orang yang pertama tadi datang, bitaqdimi ghairihi, dengan mendahulukan yang lain, yang datangnya agak terakhiran, orang yang di awal itu, yang di depan ridha, enggak apa-apa wes, maju. Bahkan biasanya ayo maju-maju seperti itu, maka itu tidaklah mengapa. Wa yanbaghi an yudhhira lahum al-bishra wa talaqatal wajhi, dan dianjurkan juga seorang guru itu menampakkan keceriaan, kebahagiaan, wa talaqatal wajhi, dan wajah yang berseri-seri. Jadi tidak istilahnya apa, killer gitu ya. Jadi dia ketika berjumpa dengan muridnya, dia itu, si murid merasa nyaman gitu, merasa diperhatikan segala macam. Tidak dipelototi, mentang-mentang itu muridnya terus dimarahi kayak gitu. Tidak begitu. Wa yatafaqqada ahwalahum, dan yatafaqqad, merasa kehilangan atau mencari ahwalahum, keadaan mereka. Jadi kalau misalkan ada yang tidak hadir, si guru itu merasa kehilangan gitu kan. Mana ini si murid, kok nggak ada? Ini mana ini yang lainnya, kok cuman 2 orang, misalnya kayak gitu. Jadi ditanyakan. Makanya biasanya kalau di sekolah umum itu kan ada absennya ya. Absennya itu nanti ditanyakan. Dan itu memang seperti itu, sistemnya begitu emang. Wa yas'alu amman ghaba minhum. Naam. Faslun. Qala al-ulama radhiyallahu ta'ala anhum. Ulama berkata, wa la yamtani'u min ta'lami ahadin likaunihi ghairu sahihin niyyati. Ulama berkata, janganlah seorang guru itu mencegah dirinya untuk mengajari seseorang dikarenakan orang tersebut niatnya belum benar. Ada seorang datang pada guru, saya ingin belajar Pak Guru. Mau belajar apa? Belajar nahwu misalnya. Kenapa kok belajar nahwu? Ya nanti biar saya hebat.
biar saya itu menjadi orang yang bisa membaca kitab gundul dan bisa mengalahkan teman-teman saya. Misalnya ada seorang yang ingin belajar kok niatnya nggak baik, di antara niatnya seperti ini, maka bagaimana? Faqad qala Sufyan wa ghairuhu, maka Sufyan Ats-Tsauri dan juga selain beliau mengatakan talabuhum lil ilmi niyatun. Mereka mau nyari ilmu, yaitu sudah niat. Itu sudah niatnya bagus daripada mereka yang tidak mau ngaji. Jadi ada usaha untuk mendatangi majelis kebaikan, lah itu sudah niat yang bagus. Wa qalu, kemudian ulama yang lain mengatakan juga talabnal ilma li ghairillah. Dulu di antara kami ada yang kemudian nyari ilmu selain karena Allah. Jadi nyari ilmu itu bukan karena Allah, fa aba an yakuna illa lillah, akan tetapi ilmu itu yang tidak mau kecuali harus dituntut karena Allah. Jadi ilmunya sendiri nanti yang akan menuntun orang tersebut. Bisa jadi di awal langkahnya untuk mencari ilmu niatnya tidak bagus, tapi ilmu yang dimilikinya akan menuntunnya. Karena itulah betul apa yang dikatakan oleh diantaranya oleh Sayyidina Ali ya, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik dari harta. Al-ilmu yahrusuka wal mal wa anta tahrusul mal. Ilmu bisa menjaga kamu, bisa melindungi kamu, bisa memberikan hidayah. Karena seseorang itu tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali dia ada usaha ke sana. Orang-orang itu tidak kemudian tiba-tiba masuk Islam. Dia awalnya tertarik dengan misalkan dengan wudunya, ini apa ini? Akhirnya dia pelajari. Lalu akhirnya dia mantap, kemudian masuklah Islam. Makanya rata-rata yang masuk Islam biasanya orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akalnya. Makna daripada kalimat ini yang dikatakan oleh ulama, kanat akibatuhu ansara lillah. Artinya akhir dari langkah mereka dalam mencari ilmu pasti karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang memang tertipu oleh setan. Kalau orang-orang yang sudah tertipu dengan setan, apapun yang dia langkahkan, ya dia mesti akan terperdaya kayak gitu. Nah, faslun. Kemudian fasal berikutnya, wa yasunu yadaihi fi halil iqra'i 'anil abathi. Seorang guru itu selayaknya menjaga menjaga yadaihi kedua tangannya fi halil iqra' tatkala dia iqra itu mengajarkan. Aqra'a yuqri'u iqra'an, membacakan hadis-hadis, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan ilmu yang dia miliki. Anil abathi, dari berbuat yang sia-sia, berbuat hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Misalkan di saat mengajar dia sambil memainkan HP saat belajar, itu termasuk abath kalau sekarang ya. Atau kalau dulu contohnya misalkan main jenggot di saat mengajar, bermain jenggotnya seperti ini, itu kan abath, perbuatan yang nggak ada, yang nggak dosa, nggak berpahala ya, pokoknya abath itu hal yang ya sia-sia kayak gitu kan, sambil tepuk-tepuk ngajar sambil kayak gitu, itu tidak pantas. Adapun gerakan tangan maka itu boleh, dengan catatan gerakannya itu memang untuk tujuan lebih mudah memahamkan kepada murid. Jadi guru tidak kemudian, guru ya, apalagi seorang masyayikh, seorang syekh, ketika ngajar tidak bisa kemudian diam saja kayak gini, ya kan? Dia biasanya membutuhkan ekspresi, gerakan tangan, bahkan mimik wajah yang kemudian mungkin berubah dari yang menceritakan senang, bagaimana mimik wajahnya, ketika menceritakan kesedihan, bagaimana juga ekspresi wajahnya. Jadi kalau hal itu tidak tergolong abath, tidak tergolong sia-sia, karena tujuannya agar lebih memahamkan kepada murid yang ada di hadapannya. Jadi ini yang pertama, dia tangannya harus dijaga dari perbuatan abath. Wa ainaihi an tafriqi nadarihima min ghairi hajatin, dan juga harus menjaga pandangannya. Jadi seorang guru tatkala mengajar itu harus memang menjaga pandangannya, an tafriqi nadarihima, daripada memisah-misahkan pandangan dia, pandangan kedua mata itu, min ghairi hajatin, tanpa ada keperluan. Kalau ada keperluannya, semisal kalau kita tahu ya sistem yang sekarang itu
ada papan gitu ya, ngajar. Kemudian si murid perlu nih untuk diperdalam. Lah akhirnya gurunya bangkit, kemudian dia menghadap ke papan dan menulis. Nah, ini ada kebutuhan. Di sini dalam kondisi seperti ini mungkin murid itu tidak dilihat. Akan tapi kan karena tujuan tertentu, ada hajat. Tapi tatkala kemudian dia sedang mengajar, tidak ada hajat untuk melihat kepada yang lain, tiba-tiba dia membelakangi sang murid misalnya, atau mengajar sambil seperti ini tidak melihat kepada sang murid, ya tentu ini tidak disarankan bagi seorang guru. Jadi guru memang betul-betul memperhatikan kondisi keadaan sang murid. Mas, ini. Nah, jadi ini kan ada kebutuhan ya. Kemudian wa yaq'udu ala taharatin, yang berikutnya duduk dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar ataupun dari hadas kecil, itu sunnahnya. Mustaqbilal kiblati, dan menghadap ke kiblat kalau itu memungkinkan. Kalau kondisi sekarang seperti ini, apalagi di masjid kayak sekarang ini, maka biasanya jamaah yang menghadap ke kiblat dan seorang syekhnya yang menghadap kepada jamaah. Karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ketika ngajar selesai, waktunya sholat, ya kan, cukup gurunya saja yang menghadap ke kiblat, tidak usah orang yang berduyun-duyun yang berjamaah itu yang kemudian menghadap ke kiblat. Kalau misalkan gurunya yang di sana, kemudian muridnya yang kemudian menghadap ke sana, itu kan kurang ini ya kalau sekarang gitu kan. Nah, jadi kondisinya begini, seorang guru juga dalam keadaan suci. Kita dengar ya riwayat yang sahih dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah wa radhiyallahu taala anhu, yaitu guru daripada Al-Imam Syafi'i. Beliau ini tatkala akan mengajarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pasti dulu mandi dulu. Itu sudah kebiasaan beliau, mandi dulu, berwudu dengan sempurna, kemudian menggunakan baju yang terbaik, disetrika bajunya, kemudian menggunakan parfum dan menggunakan bukhur. Bukhur itu semacam dupa, akan tapi yang dikenal memang dupa bukhur, bukan dupa kemenyan yang dipakai dukun, beda. Yang dipakai uskun, berbeda ya. Jadi ini menggunakan bukhur sehingga ruangannya itu wangi, dan penampilan beliau dengan imamahnya luar biasa, pokoknya sangat sempurna. Dan itu diceritakan secara mutawatir oleh orang-orang yang berguru kepada Imam Malik, diantaranya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ketika ditanya, kenapa wahai Imam, sampean kan cuma mau ngajar gitu, kok sampai seperti ini kondisinya, menggunakan yang terbaik, menggunakan parfum, bukhur di mana-mana sehingga ruangan. Ini yang akan kita bahas adalah ilmu Allah. Yang akan kita bahas adalah ilmu Rasulullah, adalah firman Allah, adalah sabda Rasulullah. Pantaskah ketika kita membaca, membedah isi daripada Al-Quran, membedah isi daripada hadis-hadis Nabi, kemudian kondisi kita acak-acakan? Ya jelas tidak pantas sama sekali. Nah, kalau antum mungkin lihat ya di sebagian pondok pesantren dalam tanda kutip, itu kalau ngajar sambil rokokan gurunya itu, betul. Dan saya tahu sendiri gitu kan, karena lebih dari 5 pesantren yang saya tempati selama 11 tahun lebih, ya kan, sambil rokokan biasa, Al-Fatihah. Setelah itu, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala al-ulama radhiyallahu taala anhu. Seperti itu. Qala Allah taala. Dan itu adalah hal yang biasa menurut mereka. Padahal kalau kita lihat bagaimana perjalanan ulama-ulama besar itu, gak ada yang seperti ini. Tidak ada yang kemudian sambil macam-macam ketika dia mengajar gitu kan. Nah, bahkan kalau tadi dengar bagaimana Imam Malik ketika mengajar, luar biasa. Wa yajlisu biwaqarin, dan duduk dengan tenang dan anteng. Itu seorang guru. Wa takunu thiyabuhu bayda nadhifatan, hendaknya bajunya putih. Alhamdulillah kebetulan putih ini ya. Bayda nadhifah, dan juga bersih. Nah, bersih. Tidak kemudian yang acak-acakan, yang kotor dan yang lainnya, tidak. Wa idza wasala mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus. Ketika sudah sampai kepada tempat dia akan mengajar, hendaknya dia sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Nah, kebetulan kita tadi sudah sholat maghrib dan juga sholat ba'diyah maghrib seperti itu.
Alhamdulillah. Ini dianjurkan ya. Makanya nanti kalau antum misalkan ngajar di sekolah juga, ya kan, itu dianjurkan. Saya dulu di saat masih ditugas di Banyuwangi, kebetulan saya ditugas selama 5 tahun, Mas. Utusan dari pondok untuk ngajar di sana. Dan memang santri semua ya, dan kondisi juga sangat memungkinkan. Tiap kali ngajar itu pagi, siang, dan biasanya tidak bertepatan dengan waktu sholat. Makanya kita sholat dulu 2 rakaat. Sholat ya sholat pokoknya. Itu disebutnya dengan sholat sunnah mutlaqah. Ada kesunahan saat itu. Nah, sholat itu hukumnya sunnah. Sawa'un kana al-mawdhi'u masjidan aw ghairahu, baik tempat yang dia akan mengajar itu berupa masjid ataupun tidak. Masjid jelas lebih diutamakan lagi karena ada hadis yang menyatakan untuk sholat dulu sebelum dia duduk. Fa in kana masjidan fahuwa akadu, apabila masjid maka lebih dianjurkan lagi untuk sholat 2 rakaat tadi. Fa innahu yukrahul julusu fihi qabla an yusalliya, maka sesungguhnya dimakruhkan bagi seseorang untuk duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Wa yajlisu mutarabbi'an insya'a, dan dia duduk mutarabbi itu ini bersila, insya'a jika dia mau, au ghairu mutarabbi'in, ataupun tanpa menggunakan bersila, terserah. Kalau yang kita ketahui ketika mengajar itu memang banyak cara, ya kan, dan memang Rasulullah pernah ketika mengajar seperti ini, duduk bersila macam begini. Kalau sekarang kondisi yang ada di sekolahan ya, di mana sudah disediakan kursi dan dia jelas tidak bersila gitu kan di atas kursinya, maka itu juga nggak apa-apa, boleh. Bahkan kalau misalkan menggunakan habwa, pernah dengar istilah habwa? Habwa itu semacam sarung itulah ya, semacam kain lalu kemudian diikat sampai di sini, ya kan. Ketika nanti ngajar ya sudah tinggal diam saja, dan itu bisa kuat berjam-jam. Nah, orang-orang Arab biasanya ketika ngajar seperti itu. Jadi ihtibanya menggunakan habwa itu menggunakan kain atau menggunakan ini, dan Rasulullah pernah seperti ini. Itu namanya habwa. Yang biasanya kalau antum mungkin pernah lihat ya, yang biasa dibuat selempang itu, ya kan, yang ada gambar terompah Rasulullah. Nah, itu habwa itu nanti dipakai tatkala mereka santai, tatkala mereka ada yang ngajar atau sedang belajar kayak gitu. Atau boleh juga kalau misalkan ngajar seperti ini, dan ini adalah gaya orang Arab ya, kalau ngajar seperti ini nggak apa-apa karena dia guru memang. Kalau muridnya mungkin nggak boleh. Ada juga yang ngajar kondisinya seperti ini. Jadi bahkan ya berdiri juga boleh gitu kan. Dan itu gaya-gaya yang dipakai oleh para dosen yang ada di kampus-kampus biasanya. Berdiri juga boleh. Ala kulli hal, selama itu tidak kemudian mengurangi derajat keguruannya dan tidak merendahkan keilmuan, maka itu dipersilahkan, diperbolehkan. Kalau sambil tiduran gimana? Ya lihat kondisi, Mas. Lihat kondisi. Kalau memang dia misalkan sakit dan muridnya tidak mau belajar ya kan, atau sakit tapi masih mau ngajar, ya dalam keadaan seperti itu juga nggak apa-apa. Rawa Abu Bakrin bin Abi Dawud As-Sijistani bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yuqri'un nasa fil masjidi jathiyan ala rukbatayhi. Beliau ini yuqri'un nas, mengajarkan pada orang lain ya, mengajarkan pada orang lain, kepada para tabi'in, fil masjid, di masjid, jathiyan ala rukbatayhi, dalam keadaan menduduki kedua lututnya. Jadi seperti yang terakhir tadi dicontohkan, Mas, tanya Mas, yang ahwat kasih juga kayak gini ya, ketika ngajar begini. Jadi Ibnu Mas'ud pernah ketika ngajar begini duduknya, ada kalanya bersila, ada kalanya meninggikan satu kaki, ya kan, ada kalanya mungkin bisa jadi berdiri juga, selama itu batasannya tidak menurunkan harkat dan martabat, dipersilakan. Nah, kemudian faslun, ini masih tentang adab seorang guru ya, akan datang nanti adab seorang murid. Guru terus yang diatur ini di sini. Nanti muridnya juga ada ya. Wa min adabihil mutaakkidati wa ma yu'tana bihi,
dan termasuk adab tidak merendahkan ilmu. Dengan cara apa? Fayadhabu ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fihi. Salah satu cara merendahkan ilmu menurut para ulama salaf, ya kan, termasuk Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi, bahkan Al-Imam Al-Bukhari, dan juga Imam Malik, dan juga a'immah minal qudama itu mengatakan begini, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang sendiri. Antum kalau ingin pintar, ingin tahu suatu permasalahan dalam Islam, antum yang datang mencari ilmu itu. Karena ilmu tidak akan datang dengan sendirinya kepada antum. Harus ada usaha. Makanya beliau bahkan menganggap termasuk meremehkan ilmu. Ini di zaman beliau ya. Zaman beliau, dia fayadhabu, kemudian dia berangkat ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu, kepada tempat yang dinisbatkan kepada orang yang belajar padanya. Dia berangkat kepada rumah sang murid liyata'allama minhu, agar kemudian sang murid belajar kepada gurunya. Sekarang terjadi, guru mencari murid, dan ini bentuk meremehkan ilmu, bentuk menghinakan ilmu. Ini zaman beliau. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman dunahu, bahkan walaupun muridnya itu adalah seorang khalifah atau orang di bawahnya khalifah, wakilnya, ya kan, muawinnya, kalau sekarang disebut dengan menterinya, walaupun muridnya itu, maka mereka yang harus datang ke rumah sang guru. Tidak boleh guru itu datang kepada sang murid. Beliau termasuk menganggap ya bahwa ini bentuk penghinaan pada ilmu. Gimana ya itu? Kira-kira kalau konsep ini digunakan sekarang, ya kan, adakah seseorang di antara kaum muslimin ini yang mengerti ilmu? Dijamin tidak ada. Kenapa? Kaum muslimin saat ini sudah, mereka tidak secara umumnya ya, ada yang mereka yang kemudian ada keinginan. Umumnya mereka sudah apatis terhadap ilmu. Mereka sudah tidak peduli. Nah, makanya karena itulah kemudian Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammadin Al-Haddad di dalam beberapa kitabnya mengatakan, amma fi zamanil an, adapun sekarang, ya kan, maka guru yang harus turun lapangan. Konsep ini berlaku dulu di saat manusia memang girohnya sangat luar biasa pada ilmu. Ya kan, nggak bisa antum ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Nggak bisa antum sekarang nyari murid, antum sekarang buka pengajian, orang tidak akan datang ke rumah kita untuk belajar secara umum. Sulit sekarang sudah, karena wirah terhadap ilmu sudah mengikis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa dilihat dulu ulama, orang-orang awam itu, orang yang bajak di sawah itu sudah hafal Quran, itu sudah faham tafsir, mas. Orang yang kerja di pasar itu, kalau kita, bukan karena orang Arab ya, bukan karena orang Arab, bukan. Tapi mereka sangat paham fikih ini, ya kan, tafsir ini, tarikh bagaimana, paham, karena girohnya sangat luar biasa. Jadi orang awamnya dulu, ulamanya sekarang, gitu maksudnya. Orang awamnya dulu itu ulamanya sekarang. Kenapa? Karena sistem Islam yang berpengaruh saat itu. Islam itu benar-benar merambah ke segala lini kehidupan, sehingga keinginan mereka untuk memperdalam agama itu sangat kuat. Bahkan saat Islam benar-benar menguasai, itu menjadi ikon. Banyak orang-orang dari Eropa yang datang kepada Islam, kaum muslimin, untuk belajar. Nah, karena sekarang Islam itu hanya menjadi status keagamaan, tidak kemudian benar-benar diterapkan dalam segala lini kehidupan. Bahkan ingat, Islam hanya ada dalam individu sekarang, dan bahkan diperkecil lagi, ada dalam ritual belaka. Selain ritual, nggak ada Islamnya. Maka seperti itu. Makanya kita munculkan lagi girah itu untuk semangat lagi mempelajari Islam itu dimanapun tempat. Sebenarnya kita tidak kurang dari para ulama, para guru, para masyayikh, tidak kurang. Kalau kita benar-benar mau mencari ulama itu, kita akan menemukan. Tapi kalau kemudian kita
ya sudahlah, ya wes, saya sudah bisa kok gitu kan. Saya sudah bisa. Saya sudah tahu hukumnya sholat seperti apa, hal-hal yang membatalkan apa. Maka itu adalah orang yang sebenarnya adalah orang bodoh. Karena seseorang itu ketika merasa dirinya sudah pintar, maka sejak saat itulah kemudian dia menjadi orang yang bodoh. Makanya seorang ulama besar di dalam madhab Maliki, Abu Yasaid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, mengatakan apa? Maziltu taliban, saya akan selamanya menjadi murid. Padahal beliau sudah ulama kelas berat gitu kan, muridnya sudah berbagai mancanegara, akan tapi ya masih mengatakan begitu. Makanya kemudian ghirah ini kita nyalakan lagi di hati kita untuk belajar kayak gitu. Kalau terkendala dengan jarak, maka sekarang sudah tidak ada alasan. Sekarang alatul muwasalat, yaitu alat transportasi itu sudah di mana-mana. Bahkan setiap rumah sudah ada alat transportasinya. Makanya kemudian sangat mudah. Bal yasunul ilma an dzalika. Akan tetapi seorang muallim itu harus menjaga ilmu dari hal itu, kama sanahu anis salafi radhiyallahu taala anhum, sebagaimana para ulama salaf menjaga ilmu tersebut. Wa hikayatuhum fi hadza katsiratun masyhurah. Sedangkan hikayah atau cerita dalam hal ini itu sangat masyhur sekali. Makanya pernah suatu ketika Al-Imam Malik, ada seorang itu meminta kepada Al-Imam Malik untuk mengajar ke istana, mengajari anak-anaknya. Dengan tegas kemudian Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu ini harus didatangi. Enggak boleh kemudian ilmu datang sendiri. Dan itu bentuk suatu penghinaan. Akhirnya ya datang betul dua anak dari khalifah itu. Jadi sangat luar biasa ya. Nah kalau sekarang antum harus turun lapangan. Antum harus nyari murid. Karena orang-orang sudah ghirahnya pada ilmu mulai menurun. Tayyib, faslun. Wa yanbaghi an yakuna majlisuhu wasi'an, hendaknya majelisnya itu wasi, luas seperti ini. Ini kan luasnya. Takutnya apa? Takutnya nanti membeludak. Akan banyak kaum muslimin yang mengikuti kajian itu sehingga nanti takutnya enggak muat kalau misalkan tempatnya kecil. Jadi ini dianjurkan. Liyatamakkana julasa'uhu fihi, agar memungkinkan orang-orang duduk di sana. Julasa itu teman-teman duduk. Jadi agar memungkinkan, agar tenang duduk di sana, tidak desak-desakan. Fa fil hadithi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha. Majlis yang terbaik adalah yang paling luas. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi fi awaili kitab al-adab bi isnadin sahih min riwayat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, kalau sekarang sudah dipeta memang ya. Jadi ada sekolahan kayak gitu kan. Kelas sekolah SD ada ruangannya sekian sampai 6 ruangan, SMP ada ruangannya sekian, kemudian SMA bahkan di perkuliahan ada ruangannya. Jadi semuanya alhamdulillah. Kemudian sekarang kita akan masuk pada adab seorang yang mencari ilmu sekarang. Sekarang adab muta'allim, adab seorang murid. Faslun fi adabil muta'allimi, fasal menjelaskan tentang adabnya para murid. Jami'u ma dzakarnahu min adabil muallimi fi nafsihi adabun lil muta'allim. Semua yang telah kami sebutkan di awal, yaitu adab dari para guru tadi, itu sebenarnya fi nafsihi sama saja menjadi adabun lil muta'allim, juga adab bagi seorang murid. Wa min adabihi, termasuk adabnya adalah an yajtanibal asbab asyaghilata anit tahsil. Dia hendaknya murid ini menjauhi sebab-sebab asyaghilata yang akan menyibukkan anit tahsili untuk mendapatkan ilmu. Illa sababan labudda minhu lil hajah, kecuali sebab yang memang tidak boleh tidak dia harus lakukan karena ada hajat. Misalkan ada seorang murid sambil kerja, ya kan? Jadi dia menjadi murid, belajar memang melazimi kepada seorang guru, tapi sambil kerja. Akan tetapi ini mau tidak mau harus kerja karena tidak ada yang memberi nafkah misalnya, ya kan?
ekonominya sulit misalnya kan keluarganya, maka ini merupakan sebab yang mau tidak mau harus dilakukan. Ini kebutuhan. Namun manakala ketika seorang murid, ya, seorang santri kalau di negeri kita itu sudah dipasrahkan oleh orang tuanya kepada seorang guru, dan semua kebutuhan hidupnya ditanggung oleh orang tuanya selaku wali, maka murid ini jangan kemudian menyibukkan diri dengan hal-hal lain di luar pembelajaran. Misalkan anak santri, kalau sekarang lebih tergambar pada anak santri di suatu pondok pesantren. Sejak awal dia dipondokkan oleh orang tuanya, beban kehidupannya, ya, biaya kehidupannya itu ditanggung guru oleh orang tuanya. Jadi dia setiap bulan, ya, dikirim, dijenguk, ditransfer uang dan sebagainya untuk kebutuhannya. Hanya saja karena dia mungkin nggak begitu semangat belajar, dia kerja juga gitu, padahal sudah ditanggung. Nah, ini yang nggak boleh, ini yang tidak boleh. Bahkan ada ulama yang menyebutkan begini, seorang murid selayaknya belum menikah, ya kan? Kenapa? Ya kita tahu ketika orang menikah itu kondisinya tidak sama dengan orang yang masih lajang, yang masih bujang, sendirian, itu berbeda. Kalau orang yang sudah menikah, dia akan direpotkan oleh urusan istrinya, anaknya, ya kan, dan yang lain-lain, yang masih ngurus popok, yang masih ngurus ini, yang mandiin apa segala macam. Beda dengan yang jomblo, orang yang masih sendiri, waktunya lebih luas. Karenanya ketika Anda ini masih belum menikah, jadikanlah ini sebagai kesempatan emas. Karena bukan berarti ini orang yang sudah menikah itu mesti nggak belajar, tidak. Ini antum buktinya menikah, akan tapi semangat luar biasa, ya kan? Artinya apa? Walaupun punya semangat, terkadang ada saja hambatan. Makanya Sayyidina Umar mengatakan apa? Tafaqahu qabla an tasudu. Belajarlah kalian perdalam ilmu agama, fikih, kemudian sirah, tafsir, hadis dan yang lainnya, qabla an tasudu, sebelum engkau memimpin istri, memimpin anak, apalagi memimpin jamaah banyak. Makanya mumpung sendirian, istilahnya sekarang, mumpung masih mondok, mumpung masih santri, itu gunakan sebaik-baiknya. Karena ketika nanti sudah berkeluarga, itu sudah untuk mencari ilmu, bisa jadi ada halangan-halangan, ya kan? Bahkan bisa jadi istrinya cemburu, ilmu terus ngaji terus, istrinya nggak diperhatikan. Ada yang seperti itu gitu kan. Jadi sedikit banyak mesti ada halangan, walaupun tetap dia mempunyai keinginan untuk belajar ilmu, ya jangan berhenti gitu kan. Oh, saya sudah menikah saat, jadi nggak usah belajar lagi gitu. Ya nggak betul juga gitu kan. Nah, jadi seorang murid hendaknya memang mengosongkan diri dari hal-hal yang menyibukkan diri dari menghasilkan ilmu itu sendiri. Wa yanbaghi an yutahhira qalbahu minal adnas. Hendaknya seorang murid itu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari ujub, ingin dipuji, dari riya, ingin dilihat, sum'ah, ingin didengar. Hatinya penuh dengan hikid, yaitu kebencian, penuh dengan dendam dan yang lain-lainnya, itu harus dibersihkan dari hati seorang murid. Kenapa? Liyasluha liqabulil Qur'an wa hifdhihi wastithmarihi, agar kemudian pantas untuk mendapatkan Al-Quran itu. Karena hati yang rusak, penuh dengan kebencian, penuh dengan penyakit hati, itu tidak akan pantas mendapatkan Al-Quran. Wa hifdhihi, dan juga untuk menghafalnya. Karena menghafal Al-Quran itu dibutuhkan kebersihan hati. Wastithmarihi, dan juga untuk mengambil faedah dari Al-Quran itu apa, dari sisi tafsirnya itu apa yang dikandung dalam ayat ini. Ketika hatinya rusak, maka hal itu semuanya tidak akan didapatkan. Faqad shahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ala inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwa di dalam jasad seseorang ada segumpal daging. Idza salahat salaha al jasadu kulluh, ketika segumpal daging itu bagus,
ataupun baik, maka semua badannya akan bagus. Namun manakala wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ketika segumpal itu rusak maka seluruh anggota badannya juga akan rusak. Ala wahia al-qalbu, ketahuilah bahwa itu adalah hati. Memang bermula dari sana. Jadi hatinya bukan hanya masalah yang tadi ya, riya, ujub, kemudian sum'ah, higit dan yang lainnya, bukan. Bukan hanya itu. Termasuk apa? Dia meremehkan terhadap syariat Allah. Ya, itu diantara. Jadi dia kan cuma kayak gini, masa enggak boleh gitu kan? Ya kan? Misalkan dia mengenang pahlawan gitu kan ya, mengenang pahlawan. Hanya saja cara mengenangnya itu dirayakan dengan hal-hal yang melenceng kaitannya dengan syariat. Kan begitu? Merayakannya dengan apa? Orkesan, ya kan? Dengan perempuan-perempuan yang naudzubillah min dzalik mengampilkan aurat seperti itu. Dan kemudian dia berkata, kan cuma kayak gini ya, Ustaz. Itu kan kecil, kan itu sudah kebiasaan dan ini sudah budaya. Ingat apa yang dikatakan orang-orang jahiliyah ketika disuruh oleh Rasulullah apa? Hadza ma wajadna alaihi abauna. Ini yang kami temukan dari nenek moyang kami. Ini sudah budaya. Karena memang repot ketika berkaitan dengan budaya. Oke lah, kalau budayanya itu adalah sesuai dengan Islam, itu enggak masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Namun ketika budaya tersebut berbenturan dengan syariat, ya kan, adalah suatu kemaksiatan, maka kita, kalau kita memang tidak bisa untuk menghentikannya, maka kita harus menghindari, maka kita harus menjauh. Karena kita tahu ya, orang-orang di zaman Nabi Musa ketika mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasakh namanya, menjadi babi dan monyet, apakah mereka semua orang Yahudi yang menentang pada Nabi Musa? Ternyata tidak. Menurut para mufassirin, yaitu yang ketika Allah berfirman kunu qiradatan khasiin, dan juga ada yang dirubah menjadi sebagian babi, itu ternyata kaum Nabi Musa itu terbelah beberapa bagian. Pertama, benar-benar menentang kepada Nabi Musa, dan mereka akhirnya mengambil ikan, ya kan, yang dilarang hari Sabtu, mereka pasang jangkar atau bikin tipuan untuk ini pada hari Jumat. Kemudian nanti diambilnya hari Ahad pagi. Jadi kasih lubang di pinggir pantai gitu kan, sehingga dan ikan itu masya Allah hanya keluar hari Sabtu, hanya keluar Sabtu, sampai seakan lautnya itu hanya isi ikan gitu kan. Jadi ketika sudah hari Ahad, mereka lihat di lubang itu sudah isi ikan semua, kemudian diambil. Nah, ini yang dikutuk menjadi monyet dan babi. Yang kedua adalah ada mereka para ulama. Akan tetapi apa? Mereka itu tidak ikut mengambil, tidak pula ikut kepada Nabi Musa. Melainkan apa? Mereka juga tinggal di situ. Mereka juga tinggal di situ, bareng santai-santai sama mereka. Tapi mereka, ini nggak boleh ini. Tapi mereka tetap di sana. Akhirnya mereka juga menjadi monyet dan babi. Sementara golongan yang terakhir, mereka bersama Nabi Musa dan mereka tinggalkan tempat itu dan mereka selamat. Makanya ketika kita memang tidak bisa menghentikan sesuatu karena memang mungkin tidak berada di dalam kekuasaan kita, atau memang di sana mempunyai power yang sangat kuat karena urusannya orang-orang atas seperti itu, maka harus kita yang menghindar. Karena takutnya ketika Allah menurunkan azab, bukan hanya orang-orang yang bersalah yang akan Allah azab, akan tapi orang-orang yang juga ikut yang ada di sana. Jadi ini sangat sangat luar biasa ini. Itu muncul hal ini bisa terjadi. Kenapa? Di antaranya ada penyakit hati. Apa? Itu kan sudah biasa. Itu kan cuma kayak gitu. Masa antum nggak pernah lihat ustadz perempuan nggak pakai kerudung? Akhirnya kayak gitu. Iya, kalau masalah gitu kan sekarang nggak bisa dihindari, Mas. Tapi bukan kemudian berarti kita juga ikut dalam lingkaran itu. Gitu. Nah, ini perlu sehingga
agar kita tidak terjerumus dalam hal itu. Dari awalnya mungkin sekali gitu kan, terus kemudian kapan lagi ada ya, kayak gitu lagi akhirnya gitu. Nah, naudzubillah min dzalik. Baik, ala wahiyya al-qalb. Wa qad ahsana al-qailu bi qawlihi. Sungguh ada orang yang bijaksana sangat bagus mengatakan begini, yatibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu liz zara'ah. Hati itu sebenarnya senang untuk mendapatkan ilmu, hati itu. Jadi orang yang normal ketika ada pembahasan agama, hatinya akan mudah menerima. Dan dia adalah ciri-ciri orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Jadi orang yang memang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan difahamkan dalam masalah agama. Tentu cara pemahaman agama dengan belajar gitu kan. Nggak kemudian antum bersemedi di gua selama 3 bulan, keluar-keluar jadi mufassir gitu. Nggak begitu caranya. Nah, sebagaimana senangnya tanah atau sawah untuk dibajak. Dibajak itu nanti ditanami jagung. Jadi tanah ketika seperti itu malah subur, senang dia. Beda dengan tanah yang kemudian dibiarkan begitu saja sehingga mengering dan tidak produktif, tidak menghasilkan apapun. Jadi tanah ketika diproduksi justru tanahnya itu bagus, subur, merasa senang. Kalau misalkan tanah itu mempunyai pikiran gitu, perasaan gitu, senang mereka. Makanya dalam Islam menghidupkan tanah itu sangat dianjurkan. Ada pembahasan dalam fikih namanya Ihya'ul Mawad. Ihya'ul Mawad itu adalah menghidupkan tanah yang tidak produktif sama sekali. Dan itu sangat dianjurkan. Pahalanya luar biasa. Nah, ilmu antum kemudian biarkan tidak dibajak dengan ilmu, tidak disirami dengan cahaya keilmuan, udah hancur. Dia tidak akan produktif. Dia tidak akan menerima hal-hal yang baik. Makanya kemudian ketika seorang diberi nasihat, kemudian dia bilang, Ustaz, kalau mau khutbah Jumatan aja. Ada. Kemudian kita menegur seseorang, kebetulan banyak itu, ini nggak boleh, ini haram. Ustaz, sekarang bukan Jumatan. Jumatannya besok di masjid. Itu maksudnya apa? Ilmu Islam hanya ada di dalam masjid. Seakan dia mengatakan begitu. Nah, ya itu tadi. Berarti hatinya itu memang tidak tidak dicangkul, tidak dibajak, tidak ditanami gitu. Nah, alhamdulillah. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Ayo, Mas. Gak ada? Alhamdulillah. Jika tidak ada, kita akhiri. Ini tanda sudah masuk waktu Isya ya. Sahadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.